Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Perlu diketahui bahwa dalam satu semester ke depan, kita akan belajar mengenai analisis laporan keuangan, di mana mata kuliah analisis laporan keuangan ini membahas mengenai konsep dasar dan teknik analisis laporan keuangan untuk mendukung dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, dalam hal ini materi yang akan diberikan itu mencakup pemahaman mengenai standar akuntansi dan komponen dalam laporan keuangan, analisis horizontal dan vertikal, analisis rasio keuangan di mana meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. Selain itu juga akan membahas mengenai analisis modal kerja, titik impas, arus kas, analisis kualitas laba, dan juga analisis komparatif dan analisis DuPont. Selain itu juga akan membahas mengenai analisis penciptaan nilai ekonomi, prediksi kebangkrutan, serta analisis prospektif dan peramalan. Nah, mata kuliah analisis laporan keuangan ini dibuat untuk tujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan dalam menganalisis dan menginterpretasikan laporan keuangan secara tepat serta menyusun rekomendasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, maka pertemuan dalam semester ini dirancang dalam 16 kali pertemuan, di mana pertemuan yang pertama kita akan membahas mengenai standar akuntansi dan komponen laporan keuangan, lalu dilanjutkan dengan pertemuan kedua membahas mengenai konsep dasar analisis laporan keuangan, dan dilanjutkan pada pertemuan ketiga dengan membahas analisis horizontal dan analisis vertikal atau analisis trend dan common size. Lalu dilanjutkan pada pertemuan keempat yaitu membahas mengenai analisis rasio keuangan yang berhubungan dengan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Lalu dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan kelima masih dalam bahasan analisis rasio keuangan, kita melanjutkan bahasan yang berhubungan dengan rasio profitabilitas dan rasio aktivitas. Lalu pada pertemuan berikutnya yaitu pertemuan ke-6 kita akan membahas mengenai analisis manajemen modal kerja dan cash conversion cycle-nya. Lalu pada pertemuan ke-7 kita akan membahas analisis titik impas atau break even point atau kita kenal dengan singkatan BEP. Dan pada pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Dilanjutkan pada pertemuan berikutnya pasca ujian tengah semester yaitu pertemuan ke-9 dengan membahas mengenai analisis arus kas dan kesehatan keuangan. Lalu pada pertemuan berikutnya yaitu pertemuan 10 kita akan membahas mengenai analisis kualitas laba dan earning management, dan dilanjutkan pada pertemuan ke-11 yaitu membahas analisis komparatif dan benchmarking. Lalu pada pertemuan ke-12 kita akan membahas analisis DuPont dan dilanjutkan dengan bahasan analisis penciptaan nilai ekonomi atau value based analysis pada pertemuan ke-13. Sedangkan pada pertemuan selanjutnya di pertemuan ke-14 kita akan membahas mengenai analisis financial distress dan prediksi kebangkrutan. Dan dilanjutkan pada pertemuan ke-15 kita akan membahas mengenai
analisis prospektif, dan forecasting. Dan di akhir pertemuan di semester ini, di pertemuan ke-16, kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Untuk detailnya mengenai rencana perkuliahan semester ini yang berkenaan dengan mata kuliah analisis laporan keuangan, itu dapat dilihat pada link yang telah tersedia. Selanjutnya, secara bertahap dalam setiap pertemuan kita akan membahas materi-materi tersebut yang berkaitan dengan analisis laporan keuangan. Di mana untuk pertemuan pertama dalam mata kuliah analisis laporan keuangan, kita akan membahas mengenai standar akuntansi dan komponen dalam laporan keuangan. Adapun agenda bahasan pada materi standar akuntansi dan komponen laporan keuangan ini, kita akan membahas yang pertama kali adalah berkenaan dengan standar akuntansi keuangan. Lalu dilanjutkan dengan kerangka standar pelaporan keuangan yang ada di Indonesia. Lalu kita lanjutkan bahasannya, yaitu mengenai prinsip dalam penyusunan informasi laporan keuangan dan karakteristik kualitatif informasi keuangan. Dan yang terakhir yaitu kita akan membahas mengenai struktur dan komponen dalam laporan keuangan. Sebagaimana kita ketahui pada mata kuliah lainnya yang berhubungan dengan akuntansi, disebutkan bahwa standar akuntansi keuangan ini merupakan seperangkat prinsip, aturan, prosedur, dan juga pedoman yang digunakan sebagai dasar dalam pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan suatu entitas atau suatu perusahaan. Nah, standar akuntansi keuangan ini dibuat bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan itu disusun secara seragam dan konsisten dan dapat dibandingkan antar periode dan antar entitas sehingga dapat dilakukan yang namanya analisis terhadap laporan keuangan tersebut. Selain itu juga memastikan bahwa laporan keuangan ini bersifat relevan dan andal dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, di Indonesia ini standar akuntansi keuangan disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang berada di bawah Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Dan sebagian besar ini telah mengadopsi terhadap standar internasional yang diterbitkan oleh IFRS atau International Accounting Standard Board. Nah, secara sederhana, kalau kita ingin memahami apa itu standar akuntansi keuangan, ini merupakan pedoman dasar dalam penyusunan laporan keuangan agar informasi yang dihasilkan itu konsisten, transparan, dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan terhadap informasi dalam laporan keuangan tersebut. Pada prinsipnya, sebenarnya laporan keuangan itu menyajikan 3 hal, yaitu yang pertama adalah menyajikan posisi keuangan. Kalau posisi keuangan ini umumnya dalam laporan keuangan itu disajikan di neraca perusahaan. Lalu selain posisi keuangan, laporan keuangan ini tentunya menyajikan kinerja perusahaan yang terdokumentasi dalam laporan laba rugi komprehensif, sehingga
perusahaan atau stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan ini dapat melihat atau menganalisis kinerja perusahaan pada dokumen laporan laba rugi tersebut. Nah, informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan ini adalah berkenaan dengan arus kas perusahaan, di mana dapat diketahui mengenai aliran masuk dan aliran keluar dari kas yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, prinsipnya bahwa dalam laporan keuangan tersebut itu tentunya menyajikan informasi pada 3 hal tersebut. Dan 3 hal tersebut itu yang dimanfaatkan oleh stakeholder untuk mendapatkan informasi mengenai entitas perusahaan tersebut. Sehingga laporan keuangan tersebut itu bermanfaat atau berguna bagi para pihak, diantaranya adalah investor, di mana investor ini tentunya ingin mengetahui seberapa besar investasi yang dikeluarkan itu memberikan dampak terhadap perusahaan melalui analisis pada kinerja perusahaan dan juga posisi keuangan dan arus kasnya. Selain itu juga berkaitan dengan pemegang saham, di mana pemegang saham ini sebagai pemilik terhadap entitas perusahaan tentunya mengharapkan kinerja perusahaan ini berjalan dengan baik. Dan oleh karena itu dapat dilihat pada laporan keuangan. Dan yang berikutnya yaitu berkaitan dengan manajemen perusahaan. Dalam hal ini tentunya manajemen perusahaan ini berkepentingan untuk mengetahui bagaimana kinerja perusahaan selama ini dalam pengelolaan manajemen tersebut. Ini tentunya berhubungan dengan hak-hak yang dijanjikan dalam pelaksanaan operasional perusahaan, seperti misalnya terkait dengan peningkatan gaji, bonus perusahaan, bonus terhadap karyawan, ataupun insentif lainnya yang parameternya itu biasanya diukur dari kinerja perusahaan. Dan dalam hal ini, manajemen perusahaan dapat melakukan analisis pada laporan keuangan yang disajikan tersebut. Dan yang berikutnya tentunya adalah karyawan itu sendiri, di mana dalam hal ini karyawan tentunya berkaitan dengan hak masalah gaji, bonus, ataupun insentif yang diterimakan. Apakah perusahaan ini akan going concern untuk memberikan kesejahteraan terhadap mereka, sehingga mereka dapat melihat dan menganalisa pada laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Nah, selain itu juga berkaitan dengan kreditur, di mana kreditur ini ketika pada saat memberikan pinjaman kepada perusahaan, tentunya melihat kondisi keuangan atau posisi keuangan dan kinerja perusahaan serta kemampuan untuk membayar dalam laporan arus kas perusahaan. Apakah perusahaan ini dapat membayar, melunasi terkait dengan kewajiban pinjaman yang telah diberikan. Dan yang tentunya berkepentingan terhadap laporan keuangan yang lain itu adalah pemerintah, di mana pemerintah ini berhubungan dengan kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dan ada pihak-pihak lain yang dalam hal ini berkepentingan terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Contoh misalnya masyarakat sekitar, ataupun peneliti, mahasiswa, dosen untuk menganalisis terhadap laporan keuangan tersebut. Nah, hal inilah yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi mengenai perkembangan perusahaan ke depannya dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban sumber daya perusahaan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Setelah kita mengetahui apa itu standar akuntansi keuangan dan betapa pentingnya laporan keuangan ini untuk diketahui oleh para pihak yang berkepentingan, maka perlu kiranya kita memahami
kerangka standar dalam pelaporan keuangan yang diterapkan di Indonesia. Di mana kerangka standar pelaporan keuangan Indonesia ini merupakan seperangkat standar yang mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan di Indonesia. Sehingga dalam hal ini ketika berbicara yang namanya seperangkat standar, tentunya ada beberapa standar yang dibuat dan untuk diterapkan terhadap entitas-entitas tertentu. Nah, PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ini disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam pelaporan keuangan yang disajikan oleh entitas perusahaan. Nah, dengan adanya kerangka standar pelaporan keuangan Indonesia ini, tentunya diharapkan laporan keuangan yang disajikan yang di Indonesia ini dapat lebih transparan dan dapat dipahami oleh para pengguna, termasuk dalam hal ini adalah investor, kreditor, dan juga regulator. Pada tanggal 12 Desember 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK dari Ikatan Akuntan Indonesia ini telah mengesahkan kerangka standar pelaporan keuangan Indonesia, di mana kerangka standar pelaporan keuangan Indonesia ini berlaku efektif pada 1 Januari 2024. Dan perlu diketahui bahwa tujuan diterbitkannya dokumen tentang kerangka standar pelaporan keuangan Indonesia ini sebenarnya adalah yang pertama untuk mengatur pilar standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh entitas dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan pada standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau disebut sebagai laporan keuangan bertujuan umum. Dan yang kedua yaitu untuk mengatur kriteria terkait dengan masing-masing pilar standar akuntansi keuangan. Dan yang ketiga yaitu mengatur standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk setiap pilar dalam standar akuntansi keuangan tersebut. Serta yang terakhir adalah mengatur persyaratan bagi entitas untuk berpindah dari satu pilar standar akuntansi keuangan ke pilar standar akuntansi keuangan lainnya. Ada 4 pilar standar akuntansi keuangan yang saat ini berlaku di Indonesia, yaitu pilar pertama adalah standar akuntansi keuangan internasional yang ini sebenarnya mengadopsi secara penuh dari IFRS atau International Financial Reporting Standard. Sedangkan pilar yang kedua ini adalah SAK Indonesia atau kita banyak menyebutnya sebagai SAK umum dan ini biasanya melakukan konvergensi terhadap IFRS menyesuaikan dengan kondisi dari lokal Indonesia itu sendiri. Dan yang ketiga terkait dengan pilar SAK ketiga adalah SAK entitas privat atau SAK Indonesia untuk entitas privat. Nah, ini sebenarnya SAK EP ini menggantikan terhadap SAK Indonesia yaitu SAK untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau kita mengenalnya sebagai SAK etap. Artinya SAK etap ini dianggap tidak berlaku lagi dan digantikan dengan SAK EP atau SAK entitas privat. Dan pilar yang keempat yaitu SAK IMKM atau istilah formalnya adalah SAK Indonesia untuk entitas mikro kecil dan menengah. Nah, sedangkan entitas yang melakukan transaksi syariah ini pada prinsipnya harus tunduk pada standar akuntansi keuangan syariah, baik dengan menggunakan SAK Indonesia, SAK EP, SAK etap, ataupun SAK IMKM. Namun untuk SAK syariah ini
tidak diberlakukan untuk SAK internasional. Nah, siapa yang dimaksud dengan entitas syariah? Ini merupakan entitas yang dalam hal ini melakukan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan pada prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Berdasarkan pada paparan tersebut, maka kita dapat melihat bahwa kerangka standar pelaporan keuangan Indonesia ini terdiri dari 4 pilar, di mana pilar pertama adalah SAK internasional, pilar kedua adalah SAK Indonesia atau SAK umum, pilar ketiga adalah SAK entitas privat yang dalam hal ini menggantikan SAK etap, dan pilar keempat adalah SAK IMKM. Dan ini semua pilar tersebut, baik pilar pertama, pilar kedua, pilar ketiga, dan pilar keempat merupakan kerangka konseptual atau prinsip pervasif. Artinya, merupakan suatu prinsip yang mewajibkan perusahaan untuk mempraktekkan pertimbangan akuntansi yang dalam hal ini menciptakan laporan keuangan yang andal serta relevan. Dan dalam hal tersebut, kita didasarkan juga pada PSAK Syariah yang dalam hal ini dapat diberlakukan untuk pilar kedua, pilar ketiga, dan pilar keempat. Dapat kita ketahui bahwa sebenarnya dalam pilar standar akuntansi keuangan itu sangat berkaitan erat, di mana dapat dimulai dari standar akuntansi keuangan yang paling rendah yaitu SAK IMKM, lalu naik ke atasnya yaitu SAK EP atau entitas privat atau pengganti dari SAK etap, lalu naik ke atas yaitu SAK Indonesia atau SAK umum, dan naik kepada SAK internasional. Dan dalam hal ini sebenarnya SAK internasional dengan SAK Indonesia itu saling berkolaborasi, namun yang membedakan adalah SAK internasional ini full adoption dari FRS, sedangkan SAK Indonesia ini konvergensi karena menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Indonesia. Nah, sedangkan penjelasan terkait dengan SAK atau Standar Akuntansi Keuangan Internasional ini merupakan pernyataan standar akuntansi dan interpretasi standar akuntansi atau ISAK yang dalam hal ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang mengadopsi secara penuh terhadap IFRS Accounting Standard yang telah diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Dan ini terdiri dari standar pelaporan keuangan internasional, ada standar akuntansi internasional, ada interpretasi IFRIC atau International Financial Reporting Interpretation Committee, dan ada interpretasi SIC atau Standard Interpretation Committee. Nah, SAK internasional ini merupakan hasil penerjemahan dari IFRS Accounting Standard dan tidak ada terdapat modifikasi atau penyesuaian dari IFRS standar yang diterbitkan oleh IASB tersebut. Artinya mutlak sama persis dengan IFRS, hanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia saja. Sedangkan SAK Indonesia atau SAK umum ini merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan dan juga interpretasi standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya, sepanjang peraturan regulator terhadap pasar modal tersebut itu tidak bertentangan dengan PSAK dan ISAK yang spesifik untuk suatu transaksi, peristiwa, ataupun kondisi. Dalam artian bahwa SAK Indonesia ini merupakan standar akuntansi keuangan yang menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia. SAK Indonesia ini sebenarnya merupakan konvergensi IFRS Accounting Standard yang diterbitkan oleh IASB. Konvergensi SAK ke IFRS ini dilakukan dengan menerbitkan yang namanya SAK Indonesia yang mengacu pada IFRS dengan beberapa penyesuaian untuk mengakomodasi kondisi Indonesia.
Dalam artian yang membedakan antara SAK internasional dengan SAK Indonesia atau SAK umum ini adalah kalau SAK internasional itu full adoption dari IFRS. Artinya dia menerjemahkan dari FRS tersebut ke dalam bahasa Indonesia sehingga istilahnya adalah SAK internasional. Namun SAK Indonesia ini merupakan hasil konvergensi dan dilakukan konvergensi dari FRS yang dalam hal ini ada penyesuaian untuk mengakomodasi mengenai kondisi di Indonesia. Kondisi tersebut antara lain adanya beberapa IFRS yang tidak diadopsi di Indonesia karena tidak relevan dan adanya beberapa modifikasi persyaratan dalam IFRS Accounting Standard. Sehingga SAK Indonesia ini juga mengakomodasi beberapa PSAK dan ISAK yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan lokal Indonesia mengenai ketentuan dalam pelaporan keuangannya. SAK berikutnya adalah SAK entitas privat atau yang menggantikan terhadap SAK etap. Bahasa bakunya yaitu SAK Indonesia untuk entitas privat atau SAK Indonesia untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Dan ini merupakan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang dapat digunakan oleh entitas privat atau entitas tanpa akuntabilitas publik yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar akuntansi keuangan dimaksud. SAKEP atau SAK etap ini sebenarnya berlaku bagi entitas tanpa akuntabilitas publik. Namun juga berlaku bagi entitas dengan akuntabilitas publik sepanjang otoritas yang berwenang ini membuat regulasi yang mengizinkan terhadap penggunaan SAKEP atau SAK etap tersebut bagi entitas yang akuntabilitas publik tersebut itu menginginkan untuk menggunakan SAKEP atau SAK etap dalam laporan keuangannya. Nah, untuk SAK entitas privat yang menggantikan SAK etap ini merupakan konvergensi dari IFRS for Small and Medium Enterprise yang diterbitkan oleh IASB dengan beberapa penyesuaian yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi Indonesia dan juga dengan standar akuntansi keuangan Indonesia atau SAK umum. Nah, SAK entitas privat ini akan menggantikan SAK etap yang mulai berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dengan penerapan dini yang diperkenankan. Sehingga dalam hal ini maka SAK etap itu tidak berlaku lagi pada 1 Januari 2025 digantikan dengan SAK entitas privat. Nah, perbedaan dengan SAK umum atau SAK Indonesia yaitu untuk SAK umum atau SAK Indonesia ini sama menggunakan konvergensi dari FRS, tapi untuk yang SAKEP ini konvergensinya dari FRS itu adalah yang small medium enterprise-nya, bukan kepada bisnis yang besarnya. Sedangkan SAK IMKM atau SAK Indonesia untuk entitas mikro, kecil, dan menengah ini merupakan SAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang dapat digunakan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi persyaratan dalam standar akuntansi keuangan yang dimaksud. Nah, SAK MKM ini dapat digunakan untuk entitas yang tidak memenuhi definisi MKM sepanjang otoritas berwenang itu membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan standar akuntansi keuangan MKM ini sebagai dasar dalam pelaporan keuangannya. Nah, SAK MKM ini merupakan standar yang paling sederhana untuk memberikan kemudahan dan mengakomodasi kebutuhan dalam penyusunan laporan keuangan IMKM.
Kalau kita sederhanakan terkait dengan penggolongan entitas dengan akuntabilitas publik dan entitas tanpa akuntabilitas publik, maka kita lihat definisi dari entitas masing-masing tersebut, di mana dalam entitas ini kalau terdaftar atau proses terdaftar di pasar modal atau mengelola dana masyarakat, maka itu disebut sebagai entitas dengan akuntabilitas publik. Namun kalau tidak terdaftar atau tidak memiliki proses terdaftar di pasar modal atau tidak mengelola dana masyarakat, itu dinamakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, terkait dengan entitas dengan akuntabilitas publik ini dapat menggunakan SAK internasional, di mana ini menyesuaikan dengan peraturan regulator pasar modal, dan juga dapat menggunakan SAK Indonesia kalau dipersyaratkan. Sedangkan terkait dengan SAK EP atau SAK ETAP, bahkan SAK MKM, sehubungan dengan entitas dengan akuntabilitas publik ini, untuk penerapannya itu harus ada izin dari regulator yang menyatakan bahwa entitas dengan akuntabilitas publik tersebut itu dapat menggunakan landasan menggunakan SAKEP atau SAK ETAP atau SAK MKM dalam laporan keuangannya. Senyampang tidak ada izin dari regulator tersebut, maka untuk entitas dengan akuntabilitas publik tersebut itu harus menerapkan SAK Indonesia atau SAK internasional. Sedangkan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, ini dapat menerapkan SAK Indonesia dan juga SAK EP atau SAK ETAP. Dan kalau untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang mikro, kecil, dan menengah, ini dapat menggunakan tambahannya yaitu SAK IMKM. Sehingga untuk entitas tanpa akuntabilitas publik mikro, kecil, dan menengah itu ada 3 pilihan. Mau menggunakan SAK Indonesia, mau menggunakan SAK EP atau ETAP, atau mau menggunakan SAK IMKM. Ini adalah beberapa buku standar akuntansi keuangan yang diterapkan di Indonesia, yaitu ada SAK internasional, ada SAK Indonesia atau standar akuntansi Indonesia, yang dalam hal ini banyak orang menyebutnya sebagai SAK umum, dan juga ada SAK atau standar akuntansi keuangan Indonesia untuk entitas privat atau kita menyebutnya SAKEP, di mana SAKEP ini akan menggantikan SAK ETAP atau SAK untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Selain itu juga ada SAK Indonesia untuk entitas mikro, kecil, dan menengah yang biasanya kita menyebutnya sebagai SAK IMKM. Dan yang terakhir yaitu SAK Syariah atau Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang dapat diberlakukan untuk semua SAK atau semua standar akuntansi keuangan terkecuali untuk SAK internasional. Pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan prinsip dasar dalam penyusunan informasi keuangan, di mana prinsip dasar akuntansi ini merupakan landasan konseptual yang digunakan dalam pencatatan dan penyajian laporan keuangan agar informasi yang dihasilkan itu berkualitas. Nah, ada 5 prinsip dasar dalam penyusunan informasi keuangan ini, yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan prinsip entitas ekonomi atau economic entity. Dalam hal ini, perusahaan itu diperlakukan sebagai entitas yang terpisah dari pemilik maupun dari pihak lain, sehingga transaksi pribadi itu tidak dicampur dengan transaksi perusahaan. Artinya, dalam prinsip entitas ekonomi, ini perusahaan melaksanakan transaksinya sebagai sebuah entitas. Dia tidak tercampur dengan aktivitas pribadi dari pihak-pihak yang ada dalam perusahaan. Dan yang kedua adalah terkait dengan prinsip going concern atau prinsip kelangsungan usaha, di mana
laporan keuangan ini disusun dengan asumsi bahwa entitas ini akan terus beroperasi di masa depan dan tidak berniat atau tidak dipaksa untuk dilikuidasi atau dibubarkan. Dan yang ketiga yaitu terkait dengan prinsip dasar akrual atau accrual basis, di mana biasanya pendapatan ini diakui ketika diperoleh dan beban diakui ketika itu terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Sehingga dengan prinsip dasar akrual ini, maka dalam akuntansi itu memunculkan yang namanya pendapatan diterima di muka atau beban yang dibayarkan di muka. Sehingga yang menjadi dasar itu adalah pendapatan diakui ketika diperoleh dan beban diakui ketika hal tersebut itu terjadi, bukan karena didasarkan pada kas masuk atau kas dibayarkan. Dan prinsip yang keempat yaitu terkait dengan prinsip konsistensi, di mana dalam metode akuntansi yang digunakan ini harus diterapkan secara konsisten dari periode ke periode agar laporan keuangan ini dapat dibandingkan. Contoh dalam hal ini adalah terkait dengan metode penyusutan atau metode pencatatan dan penilaian persediaan, maka dalam hal ini harus konsisten dalam penerapannya setiap periodenya sehingga dapat dibandingkan dari periode ke periode. Dan yang kelima yaitu berkenaan dengan materiality atau prinsip materialitas. Dalam hal ini informasi itu dianggap material jika kelalaiannya dapat mempengaruhi terhadap keputusan dalam penggunaan laporan keuangan. Nah, itulah 5 prinsip dasar yang dipergunakan dalam penyusunan informasi keuangan. Dalam hal laporan keuangan, ada beberapa karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adalah dapat dipahami. Dengan dapat dipahami tersebut, maka semua stakeholder itu dapat memperoleh informasi yang imbang. Sehingga untuk mendapatkan informasi yang imbang dengan dapat dipahami, maka format dari laporan keuangan tersebut itu harus dalam bentuk baku. Yang kedua yaitu karakteristiknya relevan, di mana relevan ini memiliki makna materialitas dan tepat waktu dalam penyajiannya. Yang selanjutnya karakteristik berikutnya adalah keandalan, di mana keandalan ini laporan keuangan harus disajikan secara jujur, substansi mengungguli dari bentuk, artinya format yang dapat dipahami oleh stakeholder tersebut memiliki makna yang lebih dari angka yang tersaji dalam laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Selanjutnya berkaitan dengan keandalan itu adalah netralitas, informasi yang disajikan sepenuhnya tidak berkepentingan dengan pihak yang lainnya, memiliki pertimbangan sehat dalam menyajikan laporan keuangan, dan disertai kelengkapan dari bukti transaksi. Yang terakhir yang berkaitan dengan karakteristik kualitatif ini adalah dapat diperbandingkan baik dari masa sebelumnya atau dibandingkan dengan kondisi perusahaan yang sejenis, sehingga dapat dilakukan analisis terhadap kondisi dari perusahaan tersebut melalui laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan komponen laporan keuangan, di mana kita ketahui bahwa laporan keuangan ini merupakan output dari sebuah proses akuntansi. Ada 5 komponen dalam laporan keuangan yang biasanya disajikan oleh entitas perusahaan berkenaan dengan laporan keuangan yang dibuatnya. Yang pertama adalah terkait dengan laporan laba rugi komprehensif, di mana laporan laba rugi komprehensif ini menyajikan laporan laba rugi atau rugi bersih
yang berhubungan dengan sebuah aktivitas selama periode tertentu. Nah, dalam laporan ini disajikan pendapatan yang dihasilkan dan biaya yang terjadi selama periode tersebut. Dan yang kedua yaitu laporan perubahan ekuitas atau perubahan laba ditahan, di mana dalam hal ini merangkum perubahan atau penyesuaian ekuitas selama periode tertentu, yaitu periode yang sama dengan laporan laba rugi komprehensif tersebut. Dan pada laporan ini disajikan perubahan pada modal atau pada laba ditahannya. Dan yang ketiga adalah neraca atau juga dikenal dengan laporan posisi keuangan, di mana laporan ini menyediakan informasi tentang posisi keuangan sebuah entitas pada titik waktu tertentu, dan dalam laporan posisi keuangan ini disajikan aset, liabilitas, dan ekuitas dari entitas tersebut. Dan yang keempat yaitu laporan arus kas, di mana dalam laporan ini menunjukkan jumlah uang yang masuk maupun yang keluar dari perusahaan selama periode tertentu, di mana periode ini tentunya harus sama dengan periode laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan juga neraca. Dan dalam laporan arus kas ini terpisah menjadi 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas keuangan atau pembiayaan. Dan yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan, di mana catatan atas laporan keuangan ini berfungsi sebagai penjelas pada laporan keuangan yang detail dan angka-angkanya tidak bisa diungkapkan dalam sebuah laporan keuangan, sehingga diperlukan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan tersebut. Kalau kita sederhanakan mengenai komponen dalam laporan keuangan, di mana terdiri dari 5 bagian, yaitu laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas atau laba ditahan, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan. 5 hal inilah yang menjadi komponen dalam laporan keuangan. Dalam laporan laba rugi komprehensif ini mengukur mengenai kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu. Sedangkan terkait dengan laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan laba ditahan, ini menunjukkan adanya peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan selama periode tertentu tersebut. Tentunya periodenya adalah sama dengan periode dalam laporan laba rugi komprehensif ini. Dan komponen berikutnya adalah terkait dengan neraca atau juga dikenal dengan laporan posisi keuangan. Ini tentunya menyajikan posisi keuangan yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu periode tertentu. Di neraca ini menyebutkan mengenai jumlah aset yang dimiliki, jumlah kewajiban atau liabilitas yang dimiliki, dan juga ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang berikutnya adalah laporan arus kas, di mana laporan arus kas ini terpisah menjadi 3, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas keuangan atau pembiayaan. Ini diperlukan sebagai informasi yang menyajikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam laporan arus kas ini, segala bentuk informasi yang berhubungan dengan masuk dan keluarnya kas itu disajikan. Namun, untuk masuk dan keluarnya kas tersebut itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok aktivitas, yaitu
aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas keuangan atau pembiayaan. Dan yang terakhir terkait dengan komponen laporan laba rugi ini adalah berhubungan dengan catatan atas laporan keuangan, di mana catatan atas laporan keuangan ini dijadikan dasar dalam penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan, dan juga sebagai informasi yang diwajibkan dalam PSAK dan sebagai informasi tambahan yang diperlukan. Dan biasanya ini menyebutkan dasar-dasar atau metode yang dipergunakan dan juga rincian yang dibutuhkan yang tidak dapat disajikan dalam komponen laporan keuangan lainnya. Unsur-unsur laba rugi dalam penyajian laporan laba rugi terdiri dari penghasilan dan beban atau biaya. Penghasilan atau pendapatan itu dimaknai sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode dalam bentuk penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penambahan modal. Sehingga ketika memenuhi kriteria penghasilan atau pendapatan tersebut, maka harus disajikan dalam komponen laporan laba rugi. Yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan beban atau biaya, dimaknai sebagai penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode dalam bentuk berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Sehingga segala bentuk definisi atau pengeluaran atau penurunan yang mengakibatkan terjadinya biaya maka dimaksudkan atau dimasukkan dalam komponen laba rugi. Sehingga sederhananya dalam laporan laba rugi ini terdiri dari penghasilan atau pendapatan dikurangi dengan beban atau biaya. Selisih dari pendapatan dan biaya tersebut atau penghasilan dikurangi dengan beban akan menghasilkan laba atau rugi pada suatu perusahaan. Ketika kita sudah memahami komponen apa saja yang masuk dalam laporan laba rugi, maka kita harus memahami saldo normal dari masing-masing akun tersebut. Kalau akun pendapatan atau penghasilan, pasti saldonya itu berada pada kredit. Sehingga setiap ada penambahan terhadap pendapatan tersebut, terhadap akun penghasilan tersebut, maka akan menambah terhadap saldo kredit dari akun pendapatan atau akun penghasilan tersebut. Sedangkan untuk biaya yang terbagi menjadi harga pokok penjualan dan beban usaha, itu saldo akun normalnya terletak pada saldo debit. Ketika ada penambahan, maka akan menambah terhadap komponen dari saldo debit tersebut. Namun ketika terjadi yang namanya pengurangan, tentunya akan mengurangi dari saldo debit tersebut. Mudahnya memahami dalam hal ini yaitu laporan laba rugi terdiri dari pendapatan dan biaya, di mana pendapatan itu saldo akun normalnya ada pada sisi kredit. Sedangkan untuk biaya yang terdiri dari harga pokok penjualan dan beban usaha, saldo akun normalnya terletak pada posisi debit. Dalam perhitungan laba rugi yang disajikan dalam laporan laba rugi perusahaan, tentunya ada perbedaan format
pada masing-masing jenis perusahaan. Contoh sebagaimana kita ketahui bahwa perusahaan atau entitas ini terbagi menjadi entitas jasa, entitas dagang, dan entitas manufaktur. Oleh karena itu, metode perhitungan laba ruginya yang disajikan dalam laporan laba rugi itu formatnya juga berbeda. Untuk perusahaan jasa, ini hanya mencantumkan pendapatan dikurangi dengan beban usaha sehingga diketahui berapa laba atau rugi usaha dari aktivitas jasa tersebut. Berbeda halnya dengan perusahaan dagang di mana dalam perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur ini formatnya itu menyajikan pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan di mana diketahui yang namanya laba rugi kotor. Sehingga laba rugi kotor tersebut itu dikurangi dengan beban usaha untuk diketahui berapa laba rugi usahanya. Nah, antara perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur, ini format dalam laporan laba ruginya sama, yaitu adanya harga pokok penjualan. Hanya saja yang membedakan adalah detil perhitungan atau mekanisme perhitungan pada harga pokok penjualan yang diterapkan oleh perusahaan dagang dan harga pokok penjualan yang diterapkan oleh perusahaan manufaktur. Perbedaan yang terletak dalam perhitungan harga pokok penjualan yaitu kalau perusahaan dagang, maka rumusan perhitungannya adalah persediaan awal barang dagangan ditambah dengan pembelian, ditambah dengan biaya angkut pembelian, dan dikurangi dengan potongan atau retur dari pembelian. Selanjutnya dikurangi dengan persediaan akhir barang dagangan. Itu komponen dari perhitungan harga pokok penjualan pada perusahaan dagang. Sedangkan pada perusahaan manufaktur, perhitungannya adalah persediaan awal barang jadi ditambah dengan harga pokok produksi, di mana harga pokok produksi ini terdiri dari persediaan bahan baku, bahan kemas, bahan penunjang, ditambah dengan pembelian bahan baku, bahan kemas, dan bahan penunjang, dikurangi dengan persediaan akhir dari bahan baku, bahan kemas, dan bahan penunjang, ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung, ditambah dengan biaya overhead pabrik, ditambah dengan persediaan awal barang dalam proses, selanjutnya dikurangi dengan persediaan akhir barang dalam proses, dan yang terakhir adalah untuk menentukan perhitungan HPP perusahaan manufaktur dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi. Itu perbedaan dalam perhitungan harga pokok penjualan pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Ini adalah contoh penyajian laporan laba rugi dari PT Sukses Kemilau, di mana dalam laporan laba rugi tersebut disajikan pendapatan dari aktivitas perusahaan lalu dikurangi dengan harga pokok penjualan untuk diketahui berapa laba kotor yang diperoleh dari aktivitas tersebut. Lalu ada pengurang kembali yaitu berhubungan dengan beban operasional perusahaan dan diketahui berapa besar laba rugi bersih dari aktivitas perusahaan yang disajikan dalam laporan laba rugi PT Sukses Kemilau. Selanjutnya bahasannya adalah berkaitan dengan laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini terdiri dari modal saham dan laba ditahan. Biasanya yang berkaitan dengan modal saham ini
ketika terjadi perubahan ekuitas terhadap modal saham, terjadi penambahan modal saham yang didaftarkan pada notaris. Sedangkan ketika terjadi yang namanya perubahan pada laba ditahan, itu disebabkan karena adanya keuntungan atau kerugian yang terjadi pada perusahaan. Selain itu, karena diakibatkan faktor dari pembagian dividen bagi pemegang saham. Itu komponen yang berhubungan dengan laporan perubahan ekuitas. Ini adalah salah satu format atau bentuk laporan perubahan ekuitas, di mana dalam laporan perubahan ekuitas ini menyajikan berapa saldo awal dari modal saham yang dimiliki dan berapa saldo awal dari laba ditahan yang dimiliki, sehingga akan diketahui jumlah ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, terkait dengan aktivitas pada periode tersebut, itu akan nampak atau terlihat pada adanya penambahan atau pengurangan terhadap modal saham dan laba ditahan. Di mana tentunya kalau berhubungan dengan modal saham, ini mungkin ada penambahan dan pengurangan terhadap modal saham. Sedangkan berkaitan dengan laba ditahan, ini berhubungan dengan adanya pembagian dividen atau adanya laba bersih yang diperoleh dari laporan laba rugi komprehensif. Sehingga dalam laporan perubahan ekuitas, ini akan diketahui saldo akhirnya yang berhubungan dengan modal saham, saldo laba ditahan, dan jumlah ekuitasnya. Penjelasan berikutnya yaitu berkaitan dengan unsur-unsur dalam neraca atau posisi keuangan. Dalam neraca ini terbagi menjadi 3 komponen, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset dimaknai sebagai sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh perusahaan. Itu makna dari aset. Sedangkan makna dari kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, sedangkan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Sedangkan unsur yang terakhir di neraca yaitu ekuitas, yang dimaknai sebagai hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Itu unsur-unsur yang ada dalam neraca. Setelah kita memahami unsur-unsur dari neraca tersebut, maka kita harus memahami posisi masing-masing akun yang ada pada unsur neraca. Berkaitan dengan aset yang dimaknai sebagai sumber daya perusahaan, maka saldo normal dari aset itu adalah dalam posisi debit. Segala bentuk penambahan maka akan ada dalam posisi debit untuk menambah nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan. Namun, bila mana terjadi pengurangan terhadap nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka pengurangannya adalah dengan mengurangi saldo debit yang ada, yaitu diposisikan pada saldo kredit. Sedangkan untuk kewajiban dan ekuitas sebagai asal sumber dana yang dimiliki oleh perusahaan, posisinya adalah pada kredit. Sehingga saldo normal dari
kewajiban atau liabilitas itu adalah saldo kredit. Begitu juga saldo normal dari ekuitas posisinya adalah pada posisi kredit. Untuk lebih dapat memahami dari komponen aset itu apa saja, maka dapat dilihat pada paparan yang saya sajikan. Aset itu terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar ini dapat berupa bank, kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan, biaya dibayar di muka, dan lain-lainnya yang dapat dimaknai sebagai aset lancar. Aset lancar ini dimaknai sebagai aset perusahaan yang likuiditas atau perputarannya tidak lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Kalau melebihi dari 12 bulan atau 1 tahun, maka masuk dalam kategori aset tetap. Di mana aset tetap ini terbagi menjadi dua, yaitu aset tetap berwujud dan aset tetap tak berwujud. Untuk aset tetap berwujud itu ada tanah, gedung dan bangunan, mesin dan instalasi, kendaraan. Nah, untuk tanah itu tidak ada akumulasi penyusutannya, sedangkan untuk gedung, mesin dan kendaraan atau aset tetap berwujud lainnya selain tanah, maka ada perhitungan akumulasi penyusutannya. Untuk aset tetap tidak berwujud, contohnya seperti goodwill, paten, dan merek dagang, serta aset tetap tak berwujud lainnya. Tentunya ada perhitungan amortisasinya di sini. Amortisasi di sini adalah kata lain dari penyusutan yang dipergunakan untuk aset tetap tak berwujud. Kalau aset tetap berwujud menggunakan istilah penyusutan, tapi untuk aset tetap tak berwujud menggunakan istilah amortisasi. Sedangkan kewajiban terbagi menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Contoh untuk kewajiban jangka pendek seperti utang usaha, utang gaji karyawan, uang jaminan pelanggan, biaya yang masih harus dibayar, pajak penghasilan terutang, PPN keluaran, kewajiban dan kewajiban jangka pendek lainnya. Sedangkan untuk kewajiban jangka panjang, ini biasanya durasinya adalah lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Kalau di bawah 12 bulan, maka masuk dalam kategori kewajiban jangka pendek. Untuk contoh dari kewajiban jangka panjang yang memiliki waktu biasanya lebih dari 1 tahun itu adalah utang leasing, kredit modal kerja, kredit investasi, kewajiban kontraktor, kewajiban dividen, kewajiban imbalan pasca kerja, dan kewajiban jangka panjang lainnya. Sedangkan untuk komponen ekuitas itu biasanya terdiri dari modal saham, modal tambahan yang belum diangtakan, agio saham, dan laba ditahan. Modal saham ini biasanya modal setoran yang disajikan atau disampaikan oleh pemegang saham dan diaktekan di notaris. Sedangkan modal tambahan belum diaktekan, biasanya modal yang distorkan oleh pemilik perusahaan tapi belum diaktekan ke notaris. Sedangkan agio atau disagio saham ini adalah selisih dari saham yang terjual. Kalau mengalami keuntungan maka disebut sebagai agio saham, sedangkan kalau mengalami kerugian disebut sebagai disagio saham. Terakhir adalah dalam komponen ekuitas laba atau rugi ditahan yang perhitungannya diperoleh dari laporan laba rugi dari suatu perusahaan. Laporan keuangan berikutnya yaitu neraca atau laporan posisi keuangan, di mana dalam neraca ini informasi yang disajikan adalah informasi mengenai aset atau aktiva dan kewajiban serta ekuitas atau modal. Dalam laporan neraca ini maka total aset harus sama dengan
total kewajiban dan ekuitas atau modal. Sehingga ketika dua hal tersebut itu sama, maka posisi keuangan atau neraca dapat dinyatakan balance. Ini adalah neraca atau laporan posisi keuangan yang disajikan oleh perusahaan atau entitas di mana dalam neraca itu menyajikan aset perusahaan, liabilitas, dan juga ekuitas. Nah, terkait dengan aset atau juga dikenal dengan aktiva, itu biasanya terbagi menjadi aset lancar dan aset tetap, sehingga akan diketahui berapa nilai total dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. Begitu juga dengan liabilitas atau kewajiban, ini akan terbagi menjadi kewajiban lancar dan juga kewajiban jangka panjang, sehingga dari laporan posisi keuangan tersebut akan diketahui kewajiban perusahaan dalam jangka pendek dan kewajiban perusahaan dalam jangka panjang. Lalu juga akan diketahui berapa nilai ekuitas dari modal yang disetor, laba yang ditahan, sehingga akan diketahui nilai ekuitas perusahaan. Dan total antara kewajiban dan ekuitas atau liabilitas dan ekuitas ini tentunya nilainya sama dengan nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan laporan arus kas, di mana dalam laporan arus kas ini terbagi menjadi 3 komponen, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Masing-masing aktivitas dalam laporan arus kas ini harus terpisahkan untuk mengetahui berapa nilai yang dihasilkan dari aktivitas operasional, berapa yang dihasilkan dari aktivitas investasi, dan berapa yang dihasilkan dari aktivitas pembiayaan. Nah, laporan arus kas ini tentunya berkorelasi dengan neraca atau posisi keuangan pada suatu perusahaan. Ini adalah format contoh laporan arus kas yang disajikan oleh sebuah entitas perusahaan, di mana dalam laporan arus kas ini aktivitasnya terbagi menjadi 3, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan atau aktivitas keuangan. Sehingga pada masing-masing aktivitas itu akan diketahui nilai arus kas bersihnya, baik itu dari kegiatan operasi, kegiatan investasi, ataupun kegiatan pendanaan. Lalu akan disajikan secara keseluruhan berapa nilai dari kas yang dimiliki oleh perusahaan pada periode dalam laporan tersebut. Yang terakhir adalah berkaitan dengan catatan atas laporan keuangan, di mana catatan atas laporan keuangan ini dimaknai sebagai informasi tambahan yang harus diberikan menyangkut berbagai hal yang terkait secara langsung dengan laporan keuangan yang disajikan entitas tertentu, seperti kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, dan berbagai informasi yang relevan dengan laporan keuangan tersebut. Ketika ada perbedaan atau kebijakan akuntansi yang dijalankan, misalnya perhitungan penyusutan atau perhitungan terhadap nilai persediaan, maka dapat dimasukkan dalam catatan atas laporan keuangan. Berikut ini adalah contoh catatan atas laporan keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan, di mana pada prinsipnya catatan atas laporan keuangan ini memuat semua informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan yang disajikan, baik dalam laporan laba rugi,
laporan perubahan ekuitas, neraca, maupun dalam laporan arus kas. Nah, kaitannya biasanya berhubungan dengan kebijakan akuntansi yang dijalankan oleh perusahaan, metode yang diterapkan pada masing-masing komponen dalam laporan keuangan, misal metode penilaian dan pengakuan terhadap nilai persediaan ataupun metode penyusutan yang dipergunakan. Nah, hal-hal lain yang dimasukkan dalam catatan atas laporan keuangan ini adalah segala bentuk informasi yang mendukung terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, yang mungkin saja tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan tersebut karena keterbatasan bentuk atau format, maka secara detailnya ini disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Sebagai penutup, untuk dapat lebih memahami mengenai materi standar akuntansi dan komponen laporan keuangan dalam mata kuliah analisis laporan keuangan, maka dapat dipelajari kembali atau di-download pada link yang telah tersedia. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.